Chapter 1211. Sejak Yang Chen mengatakan ini, semua orang dapat yakin bahwa pil 7 emosi dan 6 keinginan ini pasti dapat disempurnakan oleh level Master Alchemist kelas 3 atau 4. Namun, jika tidak ada bahan, prinsip agung Golden Immortal tidak dapat memurnikannya. Cara mengumpulkan aura kesengsaraan membuat banyak orang tersenyum pahit. Di dunia fana, ketika semua orang berbicara tentang kesengsaraan, mereka sangat berhati-hati dan tidak sabar untuk menghadapinya dengan 120% semangat mereka. Setiap orang yang telah melewati masa kesusahan, yang tidak gemetar dan takut gagal dalam masa kesusahan. Siapa yang mengira bahwa mereka dapat mengumpulkan sebagian aura kesengsaraan dari kesengsaraan dan menggunakannya untuk alkimia? Yang Chen tidak hanya memikirkan hal ini, tetapi juga melakukan ini, yang hanya menunjukkan bahwa ide Yang Chen memang unik. Nama Master Alchemist kelas 5 layak untuk namanya. Tidak ada orang lain yang pernah memikirkan hal ini. Inilah kesenjangannya. Dengan cara ini, teknik alkimia bukanlah yang terpenting, melainkan materialnya. Untuk sesaat, semua orang mulai ragu apakah mereka benar-benar ingin membeli resep pil ini. Lagi pula, meskipun ada resep pil, tidak ada cara untuk mengumpulkan aura kesengsaraan. Tuan Yang, apakah Anda bersedia menjual metode pengumpulan aura kesengsaraan ini? Seseorang langsung bertanya. Yang Chen terkenal menjual segalanya, tapi harganya mahal. Tak heran jika ada beberapa orang yang tertarik. Harganya sangat tinggi, jawab Yang Chen tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak lain. Kalaupun ada jalan, kamu tetap harus mempertaruhkan nyawamu untuk memasuki lingkup kesengsaraan. Kamu yakin mau membelinya? Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus memasuki kisaran kesengsaraan, banyak orang memikirkannya. Meskipun pil 7 emosi dan 6 keinginan bagus, itu tidak layak disebutkan dibandingkan dengan kehidupan. Siapa yang bersedia memasuki kesengsaraan orang lain? Pertama, hal itu akan meningkatkan kesulitan kesengsaraan orang lain. Kedua, mereka sendiri yang harus mengalami ancaman kesengsaraan. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti ini yang kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Bagaimana tuannya tetap aman dan sehat dalam jangkauan kesengsaraan? Di antara para petani, hampir tidak ada orang bodoh. Segera, seseorang menemukan kunci masalahnya dan bertanya dengan lantang. Sebenarnya ada banyak cara. Singkatnya, selama budidayamu cukup. Yang Chen masih tidak senang dan menjawab langsung, faktanya, selama orang yang melewati kesengsaraan setuju, Master tahap Dacheng dapat dengan mudah memasuki lingkup kesengsaraan api yin, bukan? Prinsip ini sangat sederhana, dan hampir semua orang dapat memikirkannya. Namun, pikiran semua orang jelas bukan pada kesengsaraan api yin, tetapi pada kesengsaraan angin tingkat tinggi. Semua orang menatap Yang Chen, menunggu Yang Chen memberikan jawaban spesifik. Meskipun tidak terlalu spesifik, ada baiknya jika ada arahan. Adapun kesengsaraan angin hitam, prinsipnya sama. Jika budidaya seseorang melampaui standar kenaikan, secara alami ia akan aman dan sehat. Saya yakin semua orang memahami hal ini. Dia menghadapi perwakilan dari 5 sekte besar dan sekolah pil Cauldron. Agaknya, mereka semua tahu tentang keberadaan Grand Supreme Elder, jadi itu bisa dimengerti. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk sekte kecil. Sungguh tak terbayangkan bagi mereka untuk percaya bahwa ada ahli yang telah melampaui transendensi kesengsaraan di dunia fana. Adapun metodeku sendiri, Yang Chen menjual sedikit ketegangan, tetapi itu menarik sekelompok perwakilan sekte. Meskipun mereka tidak melihat pil 6 keinginan yang asli, karena Yang Chen mengatakan bahwa dia dapat menyediakan 3, itu berarti pasti ada. Budidaya Yang Chen belum mencapai tingkat Grand Supreme Elder. Cara mengumpulkan aura kesengsaraan tentu saja menjadi fokus perhatian orang. Jika saya tidak mengganggu orang yang sedang melewati kesengsaraan, hal itu tidak akan menambah kesulitan dalam melewati kesengsaraan. Tentu saja, saya sendiri tidak akan terluka. Setelah Yang Chen pertama kali menjelaskan karakteristik metodenya, sekelompok orang seperti serigala lapar menatap daging segar, dia berkata perlahan, harganya sangat mahal. Betapa mahalnya, meskipun sekolah pil Cauldron tidak memiliki guru yang terlalu kuat, mereka selalu kaya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa ditawarkan, mereka tidak takut. Berbicara tentang uang yang diperoleh dari ramuan, 10 Yang Chen tidak dapat dibandingkan dengan akumulasi sekolah pil Cauldron selama puluhan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Mahal sekali sampai kamu ingin aku mengatakan lebih banyak omong kosong. Kalau tidak, kamu akan merasakan sakit. Yang Chen menunjukkan selera humor yang langka, namun secara tidak langsung juga menunjukkan betapa mahalnya metode ini. Meski tidak memberikan harga spesifik, semua orang sudah punya ide di hati. Yang Chen sekarang telah memahami gaya suatu sekte besar. Bahkan jika dia tidak dapat melakukan hal-hal baik untuk saat ini, dia harus memiliki metodenya di tangannya. Mungkin di masa depan, seorang murid yang luar biasa bisa melakukannya. Oleh karena itu, jika mereka bisa membeli resep ramuan tersebut, mereka pasti akan membelinya. Ini adalah cadangan strategis, yang berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari metode pelatihan master sekte kecil pada awalnya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak manfaat yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya. Oleh karena itu, kelompok perwakilan dari sekte besar mulai melakukan tawar-menawar dengan Yang Chen di depan Yang Chen. Pil 7 emosi itu sederhana, 1 jin batu roh kualitas terbaik, tanpa harga tambahan apapun. Pil 6 keinginan jauh lebih tinggi, belum lagi 10 jin batu roh kualitas terbaik, setiap sekte juga harus mengirimkan buku pengalaman alkimia para pendahulu sekte. Tentu saja, ini adalah harga untuk 5 sekte utama ditambah sekolah pil Cauldron. Sisanya, kecuali Istana Chunyang, akan disimpan untuk digunakan sendiri, dan sisanya akan dilelang di Menara Wanbao sesuai dengan harga tersebut. Ia yakin banyak orang akan sangat tertarik dengan hal ini. Harga yang diminta Yang Chen untuk resep ramuan itu tidak mahal, benih api kelas 7 ditambah beberapa bahan pemurnian.
Namun, secara khusus ditentukan bahwa itu adalah api yin murni kelas 7. Jika ada api yin murni yang sebenarnya, dapat diperdagangkan secara langsung tanpa pembayaran tambahan berbagai bahan. Sejauh ini, Yang Chen belum memperoleh api yin murni yang sebenarnya. Di masa depan, pil panjang umur juga membutuhkan api murni yang dan api murni yin untuk disuling. Ini untuk mempersiapkan hari hujan. Perwakilan dari sekte utama belum memberikan jawaban kepada Yang Chen tentang metode pengumpulan aura kesengsaraan. Harga yang diminta Yang Chen terlalu tinggi. Itu adalah 10 jenis benih api kelas 7 atau barang yang setara. Label harga ini cukup untuk membuat sekte manapun mundur. Setelah mengusir perwakilan dari sekte utama, Yang Chen akhirnya bisa diam. Yang mengejutkannya adalah Tao Junqi, Si Wushuang, dan Murong tidak pergi, melainkan terus tinggal di Istana Murni Yang. Sangat memalukan bagi Yang Chen untuk pergi dan tidak pergi. Karena pil 7 emosi telah diverifikasi oleh penguasa Tantai, tentu saja, pil itu juga sangat diperlukan bagi kepala istana dan tetua lainnya yang akan menerobos. Setelah Yang Chen menyelesaikan label harga dengan sekte utama, mereka masing-masing mengambil ramuan itu dan mundur. Tuan Yang Chen, Wang Yong, menjaga mereka berdua. Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling sudah lama tidak bertemu. Kedua wanita itu sibuk dengan tugas sekte. Mereka bersatu kembali dengan Yang Chen setelah sekian lama, dan itu adalah suatu kegembiraan. Yang Chen tidak berkata apa-apa dan mengajak kedua wanita itu mundur. Budidaya ganda sutra hati yin yang misteri tertinggi, mutlak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran spiritual kedua wanita tersebut terlebih dahulu. Saat semua orang sedang berkultivasi, dan istana Chunyang tampak normal, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah kekuatan yang kuat, seperti guntur, dengan gila-gilaan melakukan serangan destruktif terhadap istana yang murni. Chapter 1212. Boom, gunung Meking sepertinya diledakkan dalam sekejap. Tabrakan hebat antara susunan pelindung gunung dan susunan yang tidak diketahui menyebabkan suara dan getaran, seperti tanah longsor. Api yang tak terhitung jumlahnya menyala, senjata sihir pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya mendidih di udara, tidak diketahui berapa lama krisis yang telah terjadi akhirnya terjadi. Waktu serangannya sangat tepat. Kepala istana dan seorang tetua sedang mundur, Wang Yong menjaga, Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling mundur bersama, iblis pohon tua kebetulan sedang bertugas di 100.000 gunung, dan Hou Yun berada di pohon beringin Dewa Abadi Gua. Kekuatan tertinggi dari sekte hampir bisa dikatakan sebagai waktu terlemah, dan serangan kuat tiba-tiba datang. Kekuatan misterius ini hampir mengumpulkan setidaknya 20 master panggung Dacheng, dan ada ratusan master panggung Yuanying yang menyerang pada saat yang sama, yang benar-benar melampaui istana Chunyang. Penyelenggara serangan yang telah lama direncanakan telah memperkirakan sepenuhnya kekuatan istana Chunyang. Bahkan jika penguasa istana Chunyang ada di sana, diperkirakan mereka bukanlah lawan mereka. Sedangkan untuk panggung Jidan dan panggung pondasi, jumlahnya pada dasarnya mencapai ribuan. Orang-orang ini membantu menghalangi siapapun yang ingin melarikan diri karena panik. Mereka yang datang ke istana Chunyang bertahun-tahun yang lalu dan menetap di pasar atau di gerbang gunung untuk meminta alkimia, kini hampir separuh dari mereka telah menjadi peserta serangan konspirasi ini. Tidak mudah menggunakan orang sebanyak itu dalam satu waktu, bahkan untuk 5 sekte besar. Para master yang berpartisipasi adalah penganut Tao, setan, dan monster. Sangat mustahil untuk melihat sisi mana yang utama. Namun, ternyata tujuan semua peserta ternyata sama, yaitu Yang Chen. Tepatnya, untuk menangkap Yang Chen hidup-hidup. Tidak diketahui berapa lama rencana pihak lain. Seluruh gunung Meking diam-diam diatur dengan susunan yang kuat. Peran susunan tersebut, yang satu untuk mengimbangi susunan pelindung gunung di Istana Chunyang, dan yang lainnya adalah untuk menjebak orang-orang yang bukan bangsanya sendiri sebanyak mungkin. Semua penyerang tampaknya memiliki karakteristik yang dapat diidentifikasi melalui susunan ini. Tentu saja ini mudah dilakukan. Ada banyak cara, tapi terburu-buru, siapa yang bisa mengetahui metode apa yang digunakan pihak lain. Satu sisi akan terjebak oleh arai, dan sisi lainnya akan bebas bergerak. Hasilnya tentu saja terbukti dengan sendirinya. Terlebih lagi, satu pihak telah merencanakannya sejak lama, dan pihak lainnya adalah pertahanan pasif. Seperti kata pepatah, hanya 1000 hari untuk menjadi pencuri, bukan 1000 hari untuk berjaga-jaga dari pencuri. Setelah penyeimbangan ini, keunggulan istana Chunyang hilang. Meskipun susunan pelindung gunung hampir tidak dapat menopang karena terdapat cukup batu roh, sisi istana Chunyang telah menunjukkan kelemahan. Tentu saja, susunan pelindung gunung dapat melindungi murid-murid istana Chunyang, tapi sekarang sudah sedikit diimbangi. Penguasa istana tidak keluar untuk memberi perintah sama sekali, dan kemundurannya adalah gelombang serangan pertama. Pihak lain tidak berniat membiarkan kepala istana Zhang Jiao hidup sama sekali, dan 4 master panggung Dacheng menyerang bersama. Bahkan jika ada pelindung Wang Yong, pada saat kritis budidaya, kepala istana tidak dapat terhindar. Hanya dengan satu pukulan, halaman kecil kepala istana berubah menjadi reruntuhan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Bahkan Wang Yong, yang merupakan pelindungnya, sepertinya tidak memperhitungkan situasi yang tiba-tiba ini. Di bawah serangan gabungan dari 4 master tahap Dacheng, dia bahkan tidak memiliki perlawanan paling dasar dan terbunuh sepenuhnya. Setidaknya di mata 4 master panggung Dacheng yang melancarkan serangan, inilah hasilnya. Tidak ada yang bisa selamat dari serangan gabungan mereka berempat dan lusinan guntur ilahi emas ke-7, bahkan Wang Yong dari tahap Dacheng pun tidak bisa. Tempat lain yang menjadi fokus adalah gudang Istana Chunyang. Seperti kita ketahui bersama, Istana Chunyang telah memperoleh sumber daya yang sangat besar dari 100.000 gunung, dari ras monster, dan dari Laut Cina Selatan selama bertahun-tahun. Selain keuntungan yang diberikan oleh sekte dan penggarap nakal ke Istana Chunyang untuk meminta alkimia, gudang sekte Istana Chunyang bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling menguntungkan. Ini belum termasuk sejumlah besar pil obat yang diberikan Yang Chen kepada sekte sebagai cadangan.
Setiap pil obat yang disempurnakan oleh Yang Chen, bahkan pil pembangun fondasi yang paling dasar, adalah pil pembangun fondasi kelas 3 yang menakjubkan, yang secara langsung dapat membuat orang 100% sukses dalam tahap pembangunan fondasi. Siapa yang tidak menyukai hal sebaik itu? Apa yang diperjuangkan semua orang? Bukankah itu hanya harta duniawi? Bahkan jika pil obat Yang Chen terbatas, dan setiap orang tidak dapat membuat satu pil per orang atau mendistribusikannya secara merata. Tapi barang-barang bagus di gudang itu tidak akan berkurang. Selama Istana Chunyang dihancurkan, ini akan menjadi makanan lezat untuk dinikmati semua orang. Tentu saja, paviliun rahasia Istana Chunyang adalah prioritas utama. Namun, paviliun rahasia selalu dikendalikan oleh kepala istana. Jika mereka ingin merebutnya, mereka hanya bisa mendapatkannya dari tubuh kepala istana. Untungnya, ruang paviliun rahasia relatif stabil. Bahkan Master Panggung Dacheng mungkin tidak bisa menghancurkannya. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Itu tergantung pada apakah keberuntungan setiap orang baik, dan apakah mereka bisa mendapatkannya dari tangan kepala istana. Kalau tidak, tidak akan ada ribuan pesawat rahasia di dunia. Pada dasarnya, mereka ditinggalkan oleh sekte atau keluarga yang hancur. Para master dari Hall of Eccentrics paling banyak dirawat. Kekuatan kelas atas Istana Chunyang pada dasarnya terkonsentrasi di aula eksentrik, dan kebanyakan dari mereka berasal dari ras monster. Lagi pula, jika kultivator manusia dapat mencapai tahap Yuan Ying, mereka juga merupakan tokoh terkenal, dan proporsi mereka yang bergabung dengan Istana Chunyang sangat kecil. Dalam hal ini, pihak lain telah mengirimkan kekuatan yang kuat, setidaknya 7 atau 8 Master Panggung Dacheng, lebih banyak daripada Master Panggung Dacheng di Istana Chunyang. Ditambah dengan ratusan Master tahap Yuan Ying, tidak akan menjadi masalah untuk bertarung dalam waktu singkat. Selama mereka bertarung, para penguasa Panggung Dacheng itu bisa saja membantai dan sepenuhnya menghilangkan kekuatan Istana Chunyang. Halaman kecil Yang Chen adalah fokus serangan, bahkan lebih dari sisi tuan istana. Ada 10 Master Panggung Dacheng yang mengelilingi halaman kecil tempat Yang Chen mundur. Namun, lawan tidak berniat membunuh Yang Chen sekaligus, melainkan bersama puluhan Master tahap Yuan Ying, mereka mengepung kediaman Yang Chen, dan kemudian 10 Master tahap Dacheng menyerbu masuk. Ada satu hal yang mungkin tidak diharapkan oleh pengurus partai lain. Peri Junqi dari Tai Tianmen, Peri Qingwu dari Sekte Qiankun, dan Murong dari Sekte 5 Elemen juga berada di halaman berikutnya. Kecelakaan ini membuat para master yang terlibat dalam penyerangan itu sedikit ragu-ragu. Murid dari 3 sekte utama tidak seperti murid Istana Chunyang, jika mereka dihancurkan, mereka akan dihancurkan. Tidak mungkin aksi sebesar itu bisa dilakukan tanpa sedikit angin. Setelah ketiga wanita itu terbunuh, 3 sekte besar akan mengetahui kemudian bahwa tidak satu pun dari mereka yang berpartisipasi dalam serangan itu akan mampu selamat dari kesengsaraan dan naik. Hal ini bahkan tidak perlu diverifikasi. Bahkan Istana Chunyang berani menghancurkan keluarga Luo Yuan di tahap akhir Dacheng. Sekte Qiankun dari Tai Tianmen dan Sekte 5 Elemen 10.000 kali lebih kuat dari Istana Chunyang. Chapter 1213. Sebagai upaya terakhir, para penyerang ini hanya dapat memisahkan sebagian dari tuannya untuk menjebak ketiga wanita tersebut. Namun, ini agak merepotkan. Peri Junqi sendiri berada di tahap akhir Dacheng, ditambah Murong di tahap awal Dacheng dan Si Wushuang di tahap puncak Yuan Ying. Setidaknya ada 5 master tahap Dacheng di sisi ini. 5 master panggung Dacheng yang tersisa langsung bergegas ke halaman Yang Chen. Di halaman Yang Chen, secara teori, seharusnya hanya ada 3 tuan, Yang Chen, Gao Yue dan Gong Sunling, ditambah beberapa pelayan Gao Yue dan Gong Sunling, tidak ada orang lain. Namun, begitu mereka bergegas ke halaman, kelima tuan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Segala sesuatu yang mereka lihat di depan mereka secara langsung menumbangkan kognisi mereka. Jika tidak begitu jelas bahwa mereka baru saja masuk dari luar, semua orang akan mengira mereka sedang berhalusinasi. Dari luar tampak seperti halaman kecil yang sangat biasa, tetapi ketika mereka masuk, halaman itu sangat megah. Sekalipun kelima master panggung Dacheng semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pemandangan semewah itu. Itu adalah kompleks istana yang sangat besar. Belum lagi betapa indahnya kompleks istana, ubin rapi di alun-alun saja sudah cukup membuat orang menghirup udara dingin. Di manakah ubin lantai yang masih ada ini? Itu jelas merupakan potongan besar dari batu giok terbaik, ukurannya sama, diukir dengan hati-hati, dan tanah di bawah kaki mereka didekorasi dengan indah. Jika itu indah, itu akan baik-baik saja. Masalahnya adalah setiap batu giok telah dimurnikan dengan cermat oleh ahli penyulingan. Salah satu dari mereka tidak akan kalah dengan harta sihir kelas atas. Ubin lantai tidak hanya merupakan senjata ajaib, tetapi kekuatan spiritual yang meluap dari tanah 10 kali lebih kaya daripada tempat manapun yang pernah mereka lihat. Sedemikian rupa sehingga meskipun para master panggung Dacheng ini menikmati pembuluh darah spiritual terbaik di sekte utama, mereka memiliki perasaan rendah diri. Hanya melihat ke tanah, 5 master yang menyerbu masuk yang mengira mereka berpengalaman dan berpengetahuan tidak sabar untuk memukul dada dan menghentakkan kaki untuk melampiaskan histeris. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, menyimpan semua jenis sumber daya, berkultivasi dengan keras, dan akhirnya mencapai prestasi mereka saat ini. Tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka mendapati bahwa mereka bahkan tidak mampu membeli ubin lantai di halaman. Bagaimana rasanya bercocok tanam di tempat seperti itu? Semua ahli dipenuhi dengan antisipasi, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dia berharap bisa mengambil beberapa ubin dari tanah dan memeluknya, tidak pernah melepaskannya. Perjalanan ini benar-benar perjalanan yang tepat. Dia tahu bahwa tuan yang kaya, tetapi dia tidak menyangka tuan yang sekaya ini. Namun, istana ini membuat sekte masing-masing tampak seperti sarang pengemis. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Tidak ada yang bisa menyembunyikan keserakahan di mata mereka dan napas berat mereka.
Selama mereka bisa menangkap Yang Chen, bukankah semuanya akan menjadi milik mereka? Splash! Suara sesuatu yang jatuh ke dalam air mengejutkan perhatian 5 master panggung Dacheng, dan mata semua orang beralih ke arah suara tersebut. Kemudian, mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar, seolah-olah akan keluar dari rongganya. Seekor anjing yang tampak sangat biasa dengan gembira melompat ke dalam kolam besar berwarna ungu. Di dalam cairan ungu, ia berenang dengan dayung anjing, menggelengkan kepalanya, dan ia sangat bahagia. Namun, mata semua orang tertuju pada cairan ungu, yang bersinar dengan cahaya bintang. Fitur yang jelas ini sudah cukup bagi master manapun yang mengaku berpengetahuan luas untuk memahami apa itu. Cairan karang misterius 4 lautan, kecuali cairan karang misterius 4 lautan, tidak ada benda lain yang berwarna seperti itu. Namun, di mata setiap pembudidaya, cairan koral misterius 4 lautan adalah sesuatu yang harus mereka rebut. Biasanya setetes saja sudah cukup membuat orang gembira. Ada kolam besar di sini. Tidak heran tingkat alkimia Yang Chen tidak ada bandingannya di dunia. Dengan begitu banyak cairan karang misterius 4 lautan, bahkan pil obat yang paling sulit pun akan 100 kali lebih mudah di tangan Yang Chen. Apa yang dimaksud dengan Master Alkemis kelas 5? Jika Master Alkemis kelas 4 diberi begitu banyak cairan karang misterius 4 lautan, dia bisa langsung memurnikan pil obat kelas 6. Ternyata rahasia Master Alkimia Yang Chen terletak di sini. Kelima orang itu tiba-tiba merasakan pencerahan. Kali ini, mereka tidak perlu khawatir Yang Chen tidak mau bekerja sama dan menolak menyerahkan rahasia alkimia miliknya. Sekarang semua orang dapat yakin bahwa mereka akan membunuh Yang Chen dengan berani, dan kemudian secara sah menempati cairan karang misterius di 4 lautan ini. Ada banyak sekali pemikiran di benak mereka, namun semua orang mengikuti sosok anjing asli dan terus berenang di kolam cairan karang misterius 4 lautan. Mereka semua pernah mendengar tentang anjing asli ini. Yang Chen tidak membeli hewan peliharaan monster tingkat tinggi di pavilion 10.000 binatang, tetapi membeli seekor anjing asli. Ini semua ada dalam informasi Yang Chen. Dulunya masyarakat penasaran dan tidak melihat anjing asli tersebut, namun kini akhirnya mereka mengetahui keberadaan anjing asli tersebut. Setelah berenang beberapa saat, anjing kampung itu naik ke tepi pantai, lalu berdiri di tepi pantai sambil mengibaskan bulunya yang basah dan mengguncang 4 lautan cairan koral misterius di atasnya. Kemudian, di hadapan mata marah 5 master panggung Dacheng, dia mengangkat satu kaki dan langsung buang air kecil di 4 lautan cairan koral misterius. Anjing asli, tentu saja, adalah Xiao Tian, yang merupakan bentuk aslinya. Di mata Paman Xiao Tian, jika dia buang air kecil di cairan karang misterius 4 lautan, itu akan sangat meningkatkan berbagai efek dari cairan karang misterius 4 lautan. Apakah menurut Anda Paman Xiao Tian akan buang air kecil di mana saja? Namun di mata 5 master panggung Dacheng, ini jelas merupakan pemborosan sumber daya alam. Cairan koral misterius 4 lautan yang mampu membuat orang pusing ternyata adalah kolam renang binatang ini, bahkan ia pipis di dalamnya. Ketika mereka berpikir bahwa pil obat yang mereka minta dari Yang Chen sebelumnya kemungkinan besar mengandung urin binatang ini, semua orang diliputi amarah. Ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Kini kelima orang itu tega langsung menelan Xiao Tian. Mengapa Anda berani buang air kecil di cairan koral misterius 4 lautan kita? Tanpa disadari, semua yang ada di sini sudah menjadi milik pribadi mereka, dan mereka tidak dapat melihat ada orang yang merusak dan merusaknya. Akhirnya, mereka menolak gagasan untuk mencabik-cabik Xiao Tian dan semua orang bergerak maju bersama. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk menaklukkan Yang Chen, tidak ada yang melupakan ini. Selama Yang Chen ditahan atau dibunuh, semua yang ada di sini akan menjadi milik mereka dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Setelah memasuki istana pertama, pupil semua orang kembali mengecil. Ini adalah ruang tamu yang luas, tapi mulai dari meja dan kursi hingga teko dan cangkir teh di atasnya, salah satunya bisa membuat orang gila. Dua tuan bahkan berharap bisa segera membuang senjata ajaibnya dan menggantinya dengan cangkir teh di atas meja. Mereka telah melihat hal-hal yang mewah, tetapi mereka belum pernah melihat hal-hal yang begitu mewah. Apakah mereka masih ingin orang-orang hidup? Beberapa orang tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Sia-sia mereka membual bahwa mereka mendapat banyak informasi, tetapi ketika mereka datang ke sini, mereka menemukan bahwa mereka hanyalah katak di dasar sumur. Chapter 1214. Namun, semakin banyak kekayaan yang ditunjukkan Yang Chen, semakin merangsang keserakahan beberapa orang yang masuk. Jika sebelumnya hanya untuk pil obat Yang Chen, sekarang bahkan kekayaan Yang Chen pun disertakan. Tidak dapat menahannya, seorang master panggung Dacheng mengambil cangkir teh dan melihatnya dengan cermat dari atas ke bawah. Bahan dari cangkir teh ini jauh di luar imajinasinya. Jika itu digunakan untuk menyempurnakan pedang terbang atau senjata ajaib lainnya, itu pasti akan menjadi hal baik yang bisa membuat banyak orang menjadi gila. Tapi sekarang, giok inti ungu kunlun yang begitu berharga hanyalah sebuah cangkir teh. Paling-paling, ini adalah ruang resepsi. Setelah berjalan melewati aula ini, ada halaman yang luas. Di halaman, ada banyak hamparan bunga yang indah. Setiap hamparan bunga penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran, menghiasi hamparan bunga dengan keindahan yang tidak biasa. Baru saja melihat hamparan bunga pertama, seorang ahli dengan pemahaman unik tentang pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan hampir jatuh ke tanah. Bunga merah yang mekar di tepi hamparan bunga jelas merupakan salju merah. Dilihat dari umurnya, dikhawatirkan berumur puluhan ribu tahun. Bahkan bunga di tepinya pun seperti ini, dan bunga di dalamnya bahkan lebih menakjubkan. Dapat dikatakan dengan sangat bertanggung jawab bahwa sekuntum bunga dari sini dapat ditukar dengan kemewahan seumur hidup bagi master setingkat mereka. Dan bahan obat yang sangat berharga ini, di sini, hanyalah bahan untuk menghiasi hamparan bunga. Melihat pemandangan ini, beberapa master panggung Dacheng yang bergegas masuk merasa ingin memukul dada dan menghentakkan kaki.
Anak hilang macam apa dia hingga bisa melakukan tindakan seperti itu? Pertarungan di luar telah mencapai tahap akhir. Sebagian besar murid Istana Cunyang dalam beberapa ratus tahun terakhir berada di bawah tahap Yuanying. Ada tahap Jidan, tahap pendirian yayasan dan tahap pemurnian Qi. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan serangan mendadak ini. Begitu mereka muncul, banyak murid Istana Cunyang terbunuh. Bagi murid-murid junior ini, musuh tidak pernah bermaksud untuk berbelas kasihan. Karena mereka ingin menghancurkan seluruh Istana Cunyang, tentu saja mereka harus membunuh murid-murid junior ini. Arai penjaga gunung hanya bisa melindungi para murid dalam jangkauan arai untuk jangka waktu singkat. Mereka yang berada di luar jangkauan arai tidak akan bisa menikmati perlindungan semacam ini. Terlebih lagi, persiapan musuh terlalu matang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bahkan bergegas masuk ke dalam Great Mountain Protecting Array. Selama mereka memasuki jangkauan formasi besar, serangan yang mereka terima akan relatif lebih lemah. Hal ini terutama terjadi ketika pihak lain sudah menyiapkan formasi untuk mengimbangi serangan. Dengan demikian, para ahli dalam jangkauan formasi tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, murid-murid Istana Cunyang, yang terikat oleh penempatan taktis musuh, sangat terganggu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seorang ahli yang memiliki kekuatan untuk bertarung hanya bisa mati dengan sedih. Bukan itu saja, hal yang paling mengerikan adalah setelah serangan dimulai selama setengah jam, beberapa murid Istana Cunyang yang sedang bertarung dengan musuh tiba-tiba memutar pedang terbang mereka dan menyerang murid-murid di sekitarnya dengan gila-gilaan. Mereka tidak pernah menyangka kalau pasangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi musuh yang mematikan. Murid-murid istana yang murni yang tak terhitung jumlahnya, di bawah serangan diam-diam yang tiba-tiba ini, jiwa mereka hancur berkeping-keping. Sampai meninggal, mereka tidak menutup mata. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di Gunung Meiking, terdengar teriakan pembunuhan dan kebakaran di mana-mana. Gerbang Istana Cunyang, yang baru dibangun kembali beberapa ratus tahun, kembali menjadi tumpukan puing. Semua orang dalam lingkup Gunung Meiking terlibat di dalamnya. Meskipun beberapa dari mereka adalah orang-orang tak berdosa yang datang hanya untuk meminta alkimia, mereka juga terjebak dalam bencana tak terduga ini. Orang-orang yang membunuh di Gunung Meiking, tidak peduli siapa yang tidak bersalah, yang bukan dari istana yang murni, selama mereka bukan bangsanya sendiri, mereka semua akan membunuh mereka. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, orang-orang ini hanya bisa melawan. Ribuan mil jauhnya dari tepi Gunung Meiking, di sebuah paviliun di lereng bukit Gunung Tandus, 5 orang sedang duduk di paviliun, memandang ke arah Gunung Meiking. Melihat dari arah ini, mereka bisa melihat api Gunung Meiking. Kali ini Istana Cunyang hancur. Saya ingin melihat apakah Yang Chen memiliki sarana untuk melarikan diri dari begitu banyak tuan. Yang berbicara adalah seorang wanita, wanita parubaya. Jika Yang Chen ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah tetua dari Pulau Abadi Giok Hijau. Dia adalah salah satu orang yang bersama Liu Ziwei dan menertawakan Yang Chen dan si Sanshan. Kami menggunakan kekuatan tersembunyi dari sekte seperti ini. Jika diketahui oleh sekte, bukankah kami akan dihukum berat? Seorang pria di sebelahnya berkata. Pria ini sudah memiliki basis budidaya tahap Dacheng, tetapi dia tidak tahu metode rahasia apa yang telah dia kembangkan. Dia tampaknya hanya seorang kultivator panggung jidan. Apa yang kamu takutkan, selama kita mendapatkan rahasia alkimia Yang Chen, kesalahan apapun bisa diimbangi. Pria lain berkata, sekte kita tidak bisa membiarkan pil obat penting seperti itu dicubit di tangan Yang Chen, kan? Bahkan, masyarakat yang hadir juga tak bisa berkata apa-apa untuk menghilangkan ketegangan di hati mereka. Lagi pula, untuk melenyapkan sekte sekuat Istana Cunyang, jika mereka ceroboh, mereka akan diserang dengan gila-gilaan dan mereka tidak bisa menahan rasa gugup. Namun pengaturan selama bertahun-tahun akan berhasil, dan mereka juga berharap apa yang mereka harapkan terjadi di sini. Situasi di Gunung Meiking tidak dapat lagi diatasi. Mereka yang pintar sudah melarikan diri dari jangkauan Gunung Meiking pada awalnya, dan mereka yang tidak cukup pintar dihadang di gunung, entah dibunuh atau dibunuh. Namun bagaimanapun juga, para penyerang memiliki keuntungan yang sangat besar, dan sejauh ini, Istana Cunyang belum melihat seorang master keluar untuk memimpin kejadian tersebut. 5 master panggung Dacheng yang memasuki istana Yang Chen masih bergerak maju. Kelompok istana terlalu besar, dan menghalangi kesadaran spiritual mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mendorong kesadaran spiritual mereka, mereka tidak dapat mendeteksi situasi 20 kaki jauhnya, mereka hanya dapat bersinar satu persatu. Namun, satu hal yang pasti, Yang Chen pasti berada di salah satu ruangan ini dan belum pergi. Di sebuah istana besar di depan mereka, tiba-tiba terdengar sedikit suara. Kelima tuan itu tiba-tiba merasa segar, saling memandang, dan kemudian membuat beberapa gerakan. Dengan kuas, kelima orang itu mendobrak pintu istana pada saat bersamaan dan bergegas masuk. Begitu mereka menyerbu masuk, kelima orang itu dengan sangat cerdik menduduki 5 posisi dan memasang postur pengepungan, lalu semua orang melihat sekeliling. Sekilas, kelima orang itu tiba-tiba membeku di tempatnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Di dalam istana, itu seperti ruang kuliah besar, dan seseorang sedang membicarakan sesuatu di tengahnya. Kecuali tempat mereka berlima mendobrak, yaitu ruang terbuka melingkar, tempat lainnya berupa tangga melingkar berlapis. Di setiap anak tangga banyak orang yang duduk, jumlahnya hampir 1000. Saat ini, mereka sedang menontonnya seperti menonton pertunjukan monyet. Chapter 1215. Jika ratusan orang biasa melihatnya, para master ini tidak akan merasakan apapun. Bukan karena mereka tidak pernah mengalami pemujaan oleh banyak orang biasa sebagai dewa. Situasi itu cukup membuat mereka bangga. Tetapi jika ratusan orang ini adalah penguasa tahap Dacheng, maka lain halnya. Khususnya, semua orang di sini terlihat sangat galak, dan aura jahat di tubuh mereka cukup membuat orang gemetar.
Ya Tuhan, tangan darah Liu, seseorang sepertinya mengenali salah satu iblis tua, dan setelah berbisik langsung, tubuhnya tidak bisa lagi berhenti gemetar. Penjagal manusia Sang, iblis Sang, kelima orang itu semuanya adalah master yang telah berkeliling dunia dan bertemu banyak orang. Kemampuan mereka untuk mengenali orang juga kelas 1, tetapi setiap kali mereka mengenalinya, hati mereka sedikit tenggelam. Belum lagi begitu banyak master yang berkerumun, hanya sedikit yang mereka kenali sudah cukup bagi setiap orang untuk menghadapi mereka berlima bersama-sama. Bukankah ini halaman pribadi Yang Chen? Bagaimana bisa ada begitu banyak master? Apa yang mereka lakukan di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak kelima orang tersebut, tetapi pada saat ini, mereka lebih memilih untuk tidak masuk daripada mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Kekacauan Istana Murni Yang, setelah hampir 1 jam, akhirnya mereda sepenuhnya. Saat ini, Istana Cunyang telah sepenuhnya berubah menjadi reruntuhan. Tidak ada rumah yang lengkap, tidak ada murid Istana Cunyang yang masih hidup yang terlihat, dan musuh yang melancarkan serangan ada di mana-mana. Akhirnya tiba saatnya menikmati buah kemenangan, hati banyak orang dipenuhi rasa bangga. Jadi bagaimana jika itu adalah Istana Cunyang, bukankah masih dihancurkan oleh mereka? Sekalipun ada beberapa master tahap Dacheng, meskipun ada ratusan master tahap Yuanying, mereka masih bisa dihancurkan jika mereka mau, tanpa meninggalkan jejak bencana. Tepat ketika semua orang mengira mereka telah menang dan mulai membalik puing-puing untuk mengumpulkan rampasan, semua orang tiba-tiba mendengar desahan panjang di telinga mereka. Ai, desahan terdengar di telinga semua orang, begitu jelas, penuh penyesalan dan penyesalan, seolah-olah tuan-tuan ini tidak sepadan. Siapa di sana? Seseorang segera berteriak dan mengambil sikap bertahan. Sementara mereka bersemangat, yang lain segera menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang mendengar desahan tersebut, tetapi semua orang telah mendengarnya. Kami, Istana Cunyang, tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu datang untuk membunuh kami? Suara bertanya masih terdengar di telinga semua orang. Jika seseorang mengenal penduduk Istana Cunyang, mereka akan dapat mengenali bahwa ini adalah suara kepala istana. Hentikan omong kosong itu. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan murid Anda itu, Yang Chen. Itu salahnya karena menggenggam sesuatu yang tidak seharusnya dia miliki. Suara yang terdengar di telinga semua orang membawa tekanan yang tak terbayangkan bagi semua orang. Seseorang segera mengutuk. Tentu saja, karena dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok, dia hanya bisa menjawab dengan alasan yang tidak dapat diungkapkan ini. Jika itu masalahnya, maka itu bukan hukuman Istana Cunyangku. Kepala istana mencibir dan mengucapkan kata-kata ini. Hal ini membuat hati orang yang mendengarnya bergetar. Apa maksudnya? Di tengah kebingungan, pemandangan di depan semua orang tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi Istana Cunyang di tengah malam, tetapi menjadi siang hari, dan lokasinya diubah menjadi alun-alun besar yang kosong. Hal yang paling menakutkan adalah setiap orang menyadari bahwa mereka tidak dapat menggerakkan seluruh tubuh mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mendorong kekuatan spiritual mereka, tubuh mereka tidak dapat bergerak. Sepertinya tidak ada bagian lain yang bisa bergerak kecuali mulutnya. Sosok kepala istana dan beberapa tetua inti muncul di depan semua orang. Di belakang mereka ada sekelompok besar master panggung Yuanying. Melihat penampilan mereka, mereka tidak terluka sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang yang terjebak tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat orang-orang itu muncul. Mereka jelas telah membunuh beberapa dari mereka, jadi bagaimana mereka masih bisa berdiri di sana tanpa cedera? Kemudian mereka segera mengerti bahwa mereka masih berada di Gunung Meiking, dan sekarang mereka ada di sini. Jelas sekali bahwa mereka berada dalam ilusi. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi mereka sendiri. Setelah memikirkan hal ini, semua orang berkeringat dingin, dan tidak ada lagi kebanggaan menghancurkan Istana Cunyang. Anda telah berada di Istana Cunyang saya setidaknya selama 20 tahun. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang di Istana Cunyang saya buta dan bahkan tidak dapat melihat ini? Kepala istana mencibir pada orang-orang yang berdiri rapi ini, dan tatapan mata yang menghina membuat mereka hampir ingin mencari celah untuk dibor. Sayangnya, mereka tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan mereka hanya bisa berdiri di sana, seperti tiang kayu. Ketika iblis pohon tua Gui Sanyu sedang melintasi kesengsaraan api Yin, dia menyebarkan benihnya ke seluruh gunung. Sejak saat itu, setiap pergerakan di seluruh gunung Meiking berada di bawah kendali iblis pohon tua. Pihak lain telah diatur begitu lama, bagaimana mereka bisa menghindari mata dan telinga iblis pohon tua itu? Semua ini sudah diatur sejak lama. Namun, kepala istana tidak tahu kapan pihak lain akan meluncurkannya, jadi dia berhati-hati dan tidak mengambil tindakan. Setelah Gong Sunling kembali, dia membawa metode pencegahan baru ke sekte. Peta geografis sungai pegunungan secara langsung menyelimuti seluruh gunung Meiking, dan semua orang hidup dalam ilusi peta geografis sungai pegunungan. Medannya persis sama, sehingga orang-orang di dalamnya tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau ilusi. Selama mereka meninggalkan lingkup Gunung Meiking, mereka akan kembali ke dunia nyata, dan memasuki lingkup Gunung Meiking, mereka akan memasuki ilusi. Bahkan orang-orang yang jauh dari Gunung Meiking hanya bisa melihat pemandangan itu dalam ilusi. Kepala istana melambaikan tangannya, dan sekelompok orang yang mengenakan kostum murid Istana Cunyang dikawal oleh sejumlah besar murid Istana Cunyang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tiba-tiba menyerang murid sekte mereka setelah pihak lain melancarkan serangan. Kamu adalah murid Istana Cunyang, tetapi kamu mengkhianati kami dan membunuh sesama muridmu. Menurut aturan sekte, kamu akan dipenggal. Kepala istana tidak melihat ke arah orang-orang ini dan langsung mengumumkan. Orang-orang di aula disiplin telah menunggu lama sekali. Ketika mereka mendengar instruksi dari kepala istana, pedang terbang tiba-tiba keluar, dan setelah suara mendesing, kepala-kepala itu jatuh ke tanah.
Hati orang-orang yang menonton di seberang terasa tegang, dan wajah mereka akhirnya mulai menunjukkan ekspresi ketakutan. Setiap sekte memiliki sikap yang hampir sama terhadap musuh sekte semacam ini. Sekarang tampaknya mereka benar-benar tidak dapat dihindarkan. Sangat disayangkan setelah begitu banyak gerakan, mereka bahkan tidak membunuh seorang murid Istana Cunyang. Beberapa master panggung daceng terkemuka bahkan lebih berkecil hati. Jika mereka tahu akan seperti ini, mengapa mereka melakukannya pada awalnya? Chapter 1216. Karena kamu telah datang dan mengambil tindakan, maka kamu harus memiliki kesadaran untuk membayar harganya. Kepala istana tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada orang-orang ini, dan langsung mengumumkan hukuman mereka. Pembunuhnya akan selalu dibunuh, ini harus jelas bagi semua orang, maka saya harap Anda bisa pergi dengan damai, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Setelah itu, kepala istana tidak melihat ke arah orang-orang yang terperangkap ini dan berbalik. Beberapa tetua inti mencibir dan melangkah maju. Mereka dengan hati-hati mengukur orang-orang yang terperangkap dan sepertinya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Setelah mencari beberapa saat, mereka pun berjalan pergi dengan tangan terlipat di belakang punggung. Mereka tidak berhenti sama sekali. Lepaskan aku. Beberapa orang dengan basis kultivasi rendah, tidak lagi peduli dengan wajah mereka sendiri, bergegas menuju murid Istana Cunyang di depan mereka dan berteriak minta ampun. Kami hanya mengikuti perintah. Pelakunya bukan kita. Serangkaian tangisan datang, di hadapan kengerian besar antara hidup dan mati, beberapa orang, bahkan jika mereka telah melihat hidup dan mati, tidak bisa menahan tangisnya. Dulu, mereka menjalani hidup dan mati karena masih ada secercah harapan, sehingga mereka mempertaruhkan nyawa untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Sekarang mereka seperti ikan di talenan, bagaimana mereka bisa melihatnya? Yang utama masih menjadi murid aula hukuman, tetapi beberapa murid Istana Cunyang lainnya yang terluka dalam ilusi sebelumnya juga bersedia untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, jumlah orangnya cukup, ada ribuan orang, satu orang dapat membunuh satu orang, tidak ada yang akan mengabaikan keinginan kecil dari murid sekte yang sama. Tuan-tuan ini tinggal kita bunuh. Para master panggung Yuanying dari aula eksentrik menggosok tangan mereka dan berjalan ke area di mana para master panggung Yuanying terkonsentrasi. Untuk dapat membunuh master dengan level yang sama, bagi para pembudidaya monster ini, juga ada rasa kegembiraan, dan juga ada promosi kecil untuk budidaya mereka. Ras monster, awalnya adalah hukum rimba. Tentu saja pembunuhan ras monster tersebut tidak sekedar membunuh, melainkan langsung menelan lawannya. Di masa lalu, ada aturan sekte untuk mengendalikan mereka memiliki banyak aturan, tetapi untuk musuh seperti ini yang membunuh mereka dalam perjalanan ke gerbang gunung, ada begitu banyak batasan, semua orang baik-baik saja. Penatua Li dari Taitianmen memerintahkan kami untuk menunggu. Penatua Liu dari Sekte 5 Elemen adalah pelakunya. Penatua Gao dari Pulau Abadi Giok Hijau memerintahkan kita untuk menunggu. Perintah dari Tetua Wang dari Sekte Qiankun. Penatua Ouyang dari Sekte Awan Biru telah mengambil keputusan. Kelompok Master Panggung Yuanying jelas tidak menyangka bahwa mereka akan ditelan oleh ras monster. Ketika mereka memikirkan cara kematian yang mengerikan ini, mereka tidak bisa lagi tetap tenang dan berteriak kepada dalang di balik layar. Seperti yang diharapkan, 5 sekte besar semuanya hadir. Harus dikatakan bahwa hanya 5 sekte besar yang dapat memobilisasi begitu banyak orang. Lusinan Master Panggung Daceng dan ribuan kultivator Panggung Yuanying jauh dari apa yang bisa diorganisir oleh sekte kecil dan kultivator nakal pada umumnya. Orang-orang yang datang untuk menyinggung ini hampir semuanya adalah mata-mata yang diatur oleh 5 sekte, tetapi sekarang mereka hampir semuanya ditangkap oleh Istana Cunyang. Tao Junqi, Si Wushuang, dan Murong bertarung dengan 5 Master Panggung Daceng. Mereka juga sangat aneh. Siapa yang berani melakukan ini di Istana Cunyang? Namun karena perlawanan mereka, Istana Cunyang tidak melakukan tindakan apapun untuk menahan mereka, melainkan membiarkan mereka menyaksikan semua ini terjadi. Mendengar bahwa sekte mereka sendiri memiliki partisipasi tingkat tinggi, dan bahkan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru juga memiliki partisipasi tingkat tinggi, ketiga wanita tersebut merasa malu dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan permintaan maaf mereka. Tidak ada anggota tingkat tinggi yang pernah memberitahu mereka bahwa serangan semacam itu akan dilancarkan, jadi jelas bahwa mereka juga merupakan bagian yang ditinggalkan oleh sekte. Menyaksikan para master dari sekte masing-masing perlahan-lahan kehilangan nyawa mereka di bawah tindakan para murid Istana Cunyang seperti membunuh ayam, ketiga wanita itu tidak punya alasan untuk menghentikannya. Begitu mereka membuka mulut, mereka percaya bahwa mereka akan segera menjadi musuh dari orang-orang di sekitar. Saat ini, Istana Cunyang tidak akan pernah mudah mempercayai orang luar. Ai, sungguh sial kawan. Yang Chen, tentu saja, menyaksikan semua ini dan menghela nafas dalam-dalam, jika Anda ingin menyerang, Anda tidak dapat menemukan waktu yang tepat. Anda harus menunggu sampai kesadaran spiritual Ling menembus ke tingkat kedua manusia, kekal. Ketika Yang Chen kembali, tentu saja, dia memiliki kesadaran spiritual yang berkultivasi ganda dengan Gong Sun Ling dan Gao Yue terlebih dahulu. Misteri Sutra Hati Yin yang misteri tertinggi segera mengangkat kesadaran spiritual Gong Sun Ling ke tingkat kedua keabadian manusia. Mengontrol peta geografis sungai gunung bahkan lebih luar biasa dan mudah. Dalam keadaan seperti itu, sekelompok ahli terjun ke dalam peta geografis sungai gunung. Memang menyegarkan untuk membunuh dan indah untuk dihancurkan, tapi sayangnya, semuanya hanyalah ilusi. Bahkan murid-murid Istana Cunyang melihat ilusi yang sama, yang juga menyebabkan sejumlah besar bidak catur yang ditempatkan di Istana Cunyang terekspos, membuat murid-murid Istana Cunyang semakin murni. Apa yang harus kita lakukan terhadap pelakunya? Para master panggung Yuanying dan Daceng ini semuanya mengatakan penghasut di balik layar, dan Gao Yue tentu saja ingin mengetahui sikap Yang Chen. Apakah perlu bertanya, biarkan mereka mati.
Yang Chen mengangkat alisnya sedikit dan memeluk Gao Yue, jika mereka berani melakukan sesuatu pada sekte saya, mereka selalu harus membayar harganya. Sekte tidak bisa melawan 5 sekte utama sekarang, kan? Gao Yue mempertimbangkan hal ini dan bukan yang lain, jika kita membunuh sesepuh sekte lain dengan meriah, 5 sekte utama tidak akan pernah melepaskannya, bukan? Mengapa kita harus melakukannya? Yang Chen tersenyum tipis, memegang tangan Gao Yue, memasang postur kultivasi ganda kesadaran spiritual, dan menjawab sambil tersenyum, hal sebesar itu terjadi, bagaimana mereka bisa menjelaskan diri mereka kepada sekte? Sekalipun 5 sekte utama hanya untuk pertunjukan, mereka harus menunjukkan postur yang cukup baik. Petik 2. Setelah itu, Yang Chen melihat ke arah Gong Sunling, yang sedang berjuang untuk mengontrol peta geografis sungai pegunungan. Meskipun kesadaran spiritual Gong Sunling telah meningkat pesat, menciptakan ilusi sebesar itu masih membuatnya sedikit lelah secara mental dan fisik. Dia dapat mendukungnya sampai sekarang, Yang Chen telah banyak membantu. Melihat Gong Sunling, Yang Chen berbalik dan berkata, percayalah, biarkan mereka membunuh mereka sendiri di sekte, perasaan menyegarkan jauh lebih baik daripada perasaan melakukannya sendiri. Aku khawatir hari-hari Little Sue dan Sanshan tidak akan begitu baik. Setelah Gao Yue memikirkannya, sepertinya itu masuk akal, tapi dia mulai mengkhawatirkan Sun King Sue dan si Sanshan. Lagi pula, kali ini Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sama-sama terlibat. Keduanya sungguh tidak nyaman. Tidak masalah. Ketika setiap sekte besar, akan selalu ada faksi yang berbeda. Ini adalah peluang bagus bagi 5 sekte utama. Ini adalah alasan terbaik bagi manajemen puncak sekte mereka untuk memberantas para pembangkang. Yang Chen sangat jelas tentang perebutan kekuasaan semacam ini di dalam sekte, tunggu dan lihat, segera kepala orang-orang itu akan muncul di Istana Cunyang, menunggu kami untuk memeriksanya. Chapter 1217. Sun Kingsui memang seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jika dia hanya menciptakan ilusi medan, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Kesulitannya adalah dia harus menciptakan banyak ilusi pertarungan sehingga mereka yang masuk jauh ke dalam peta geografis sungai pegunungan tidak dapat merasakannya. Ini memerlukan banyak pemikiran. Untungnya, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan semua orang telah terbunuh. Untuk saat ini, Gong Sunling tidak perlu mengendalikan mereka sepenuhnya. Gong Sunling dengan cepat melepaskan kendali dan membiarkan semua murid Istana Cunyang kembali ke dunia nyata. Di dunia nyata, Istana Cunyang tetaplah Istana Cunyang. Tidak ada perubahan sama sekali. Setelah penggerebekan di tengah malam, murid-murid Istana Cunyang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu-satunya perbedaan adalah di tempat terbuka di Gunung Meiking, terdapat ribuan mayat dengan kepala terpisah. Tentu saja, beberapa master tidak memiliki mayat sama sekali, hanya menyisakan kepala mereka. Ada orang-orang pintar yang melarikan diri dari Gunung Meiking dengan tergesa-gesa segera setelah penggerebekan dilancarkan. Mereka tentu tahu apa yang terjadi tadi malam. Bahkan jika mereka meninggalkan Gunung Meiking, mereka dapat melihat Gunung Meiking terbakar dan berubah menjadi tumpukan puing. Namun yang tidak mereka duga adalah dalam semalam, semuanya kembali ke keadaan semula. Sepertinya tidak ada yang berubah. Jika ada perubahan, jumlah orang di antara murid-murid Istana Cunyang jauh lebih sedikit, dan di tempat tertentu, jumlah mayat lebih banyak. Hal sebesar itu tentu saja tidak bisa disembunyikan, dan beritanya menyebar secepat mungkin. Segera, sekte utama mengetahui apa yang terjadi di Istana Cunyang dan akibatnya. Omong-omong, hampir semua anggota tingkat tinggi dari 5 sekte tidak mengetahui tindakan terhadap Istana Cunyang kali ini. Meskipun Tai Tianmen ingin segera menghancurkan Istana Cunyang dan membawa pergi Yang Chen, Master Sekte Li tidak cukup gila untuk menghadapi Istana Cunyang seperti ini. Beberapa sekte lain tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan Istana Cunyang. Mereka masih berharap untuk membeli ramuan yang lebih baik dari Yang Chen. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melakukan hal yang merusak diri sendiri seperti ini? Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan menghancurkan Istana Cunyang atau menangkap Yang Chen. Hal ini sangat jelas bagi anggota tingkat tinggi dari sekte utama. Oleh karena itu, setiap orang kini mengadopsi semacam kerja sama untuk mengambil apa yang mereka butuhkan. Meski harganya sedikit mahal, namun tetap bisa menjaga landasan kerjasama. Masalahnya adalah setelah hal seperti itu terjadi, anggota tingkat tinggi dari 5 sekte mulai berada dalam posisi yang sulit. Terutama Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, mereka seharusnya menjadi sekte yang bekerja sama paling dekat dengan Istana Cunyang, tetapi mereka juga bergabung dalam aksi menyerang Istana Cunyang, yang benar-benar tidak dapat dipahami. Jika tidak ada penjelasan yang jelas tentang masalah ini, diyakini tidak ada yang akan berurusan dengan 5 sekte di masa depan. Bahkan sekte seperti Istana Cunyang hampir hancur. Apalagi yang bisa dilakukan sekte lain selain mencuci leher mereka hingga bersih dan menunggu untuk disembelih. Anggota inti tingkat tinggi dari 5 sekte secara kolektif marah. Ini bukanlah masalah kecil. Itu terkait dengan reputasi sekte. Secara khusus, para tetua di bawah melakukan hal seperti itu di belakang anggota inti tingkat tinggi, yang juga berarti bahwa anggota tingkat tinggi dari sekte, yang merupakan pemimpin inti, telah kehilangan kendali atas sekte. Terlepas dari sekte mana itu, hal seperti itu berarti bencana kehancuran. Merupakan hal yang tabu besar bahwa anggota tingkat tinggi tidak dapat mengendalikan sekte. Sama seperti kaisar yang hanya menjadi boneka para menteri, tidak ada anggota tingkat tinggi dari sekte yang membiarkan hal seperti itu terjadi. Di dunia manusia biasa, apa yang dilakukan para penjahat ini setara dengan pemberontakan, dan harus ditumpas dengan darah. Selain marah, para petinggi juga sangat tertekan. Rata-rata, setiap sekte telah kehilangan beberapa master tahap Dacheng, ratusan master tahap Yuanying, dan banyak master tahap Jidan. Tidak mudah bagi sekte untuk melatih para master ini secara diam-diam. Tidak diketahui berapa banyak sumber daya sekte yang telah dihabiskan, tapi semuanya hilang dalam pertempuran ini. Terkadang,
Ketika 5 sekte memikirkan hal ini, mereka membenci kekejaman Istana Chunyang. Tidak ada satupun yang selamat dari mereka, dan semuanya dieksekusi. Namun di saat yang sama, mereka relatif beruntung karena Istana Chunyang tidak meninggalkan satupun orang yang selamat, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan di masa depan. Setiap orang dapat menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahuinya, dan kemudian perlahan-lahan memperbaiki hubungan tersebut. Jika mereka benar-benar meninggalkan beberapa orang penting untuk membiarkan mereka mengatakan yang sebenarnya, kelima sekte hanya bisa berselisih dengan Istana Chunyang. Pada saat itu, Istana Chunyang sedang tidak bersenang-senang, tetapi kelima sekte belum tentu bersenang-senang. Kali ini, puluhan master panggung Dacheng dan ribuan master panggung Yuanying dimusnahkan, yang sepenuhnya menjelaskan bahwa Istana Chunyang bukanlah kesemak lembut seperti sebelumnya, yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh mereka. Dari situasi di tempat kejadian, dapat berspekulasi bahwa Istana Chunyang mungkin menggunakan rangkaian ilusi berskala besar. Kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi, tapi tidak ada yang tahu jenis susunannya dan fungsi apa yang dimilikinya. Sekarang, banyak anggota sekte kecil telah menyampaikan pesan kepada kepala Istana Chunyang melalui berbagai hubungan, ingin berkonsultasi apakah susunan ilusi perlindungan gunung ini dapat dibeli. Beberapa tetua dari sekte utama, yang diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi dari sekte tersebut, menemukan kelainan Istana Chunyang keesokan paginya, dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah tamat. Bahkan jika masalah ini diinstruksikan langsung oleh manajemen puncak sekte, mereka akan dijadikan kambing hitam, belum lagi mereka adalah orang-orang yang diam-diam mereka manfaatkan di belakang sekte. Mereka berpikir bahwa selama masalah ini berhasil dan mereka mendapatkan rahasia Yang Chen, mereka dapat menebus kejahatan mereka, dan bahkan mendapatkan hadiah. Mereka tidak menyangka bahwa Istana Chunyang yang sebelumnya lemah menjadi begitu sulit untuk dihadapi, sehingga tindakan percaya diri mereka langsung menjadi kehancuran total. Kembali ke sekte juga merupakan hukuman mati, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak kembali. Jika mereka mengaku bersalah, sekte mungkin bisa mempertahankan keluarga mereka. Jika mereka berani melarikan diri, sekte pasti akan mencabut keluarga mereka sebagai peringatan bagi orang lain. Pada titik ini, bahkan Istana Chunyang pun sudah bisa melakukannya sejak lama, apalagi 5 sekte besar yang sudah mapan prestisenya. Istana Chunyang tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai masalah ini, juga tidak mengajukan protes atau hal lain apapun kepada sekte manapun. Mereka hanya diam dan menjawab dengan diam. Semakin banyak kasusnya, semakin besar perhatian 5 sekte besar yang melekat padanya. 5 master sekte harus secara pribadi pergi ke Istana Chunyang untuk menyatakan niat baik. Selain tetua inti masing-masing, ada juga sekelompok tetua dari berbagai sekte yang terlibat dalam masalah ini. Jika ingin mengungkapkan niat baik, pertama-tama mereka harus menunjukkan ketulusan yang cukup. Kehidupan orang-orang yang melakukan kesalahan ini adalah ketulusan dari 5 sekte besar kali ini. Tentu saja, selain itu, diperkirakan mereka harus memberikan banyak kelonggaran, yang bergantung pada hasil perundingan khusus mereka dengan kepala istana. Chapter 1218. Yang Chen tidak akan peduli tentang bagaimana sekte akan menghadapinya, karena tujuan akhir dari 5 sekte utama untuk menyatakan niat baik tetaplah dia. Pada akhirnya, Master Alkemis kelas 5 masih menjadi satu-satunya. Eksistensi luar biasa semacam ini harus diperhatikan oleh banyak orang. Setelah kedatangan 5 master sekte utama dan kepala istana secara berturut-turut, kepala istana Chunyang dan kepala istana mencapai serangkaian rencana kerja sama dengan kepala 5 sekte utama. Tentu saja, di mata orang luar, istana Chunyang sepertinya mendapatkan lebih banyak hal, tapi ini bukan hal yang tidak terduga. Sekte Anda memiliki Master Alkemis kelas 5 dan juga bisa mendapatkan perawatan dari 5 sekte utama. Banyak orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya secara alami berpikir bahwa sebagai kolaborator, kepala 5 sekte utama secara pribadi datang mengunjungi Istana Chunyang yang diserang. Meskipun Istana Chunyang tidak kehilangan apapun, ini merupakan sinyal yang jelas bahwa 5 sekte utama mendukung Istana Chunyang. Beberapa orang yang samar-samar menebak cerita di dalamnya tidak berani berbicara dengan santai. Siapa yang tahu balas dendam macam apa yang akan ditimbulkan oleh 5 sekte besar jika mereka mengatakan sesuatu dengan santai? Tidakkah Anda melihat bahwa istana yang murni telah membunuh semua peserta, tidak meninggalkan masalah di masa depan? Siapa yang berani berbicara lebih banyak tentang 5 sekte besar saat ini, yang membawa lentera dan mencari kematian? Rintangan sekte ini relatif mudah untuk dilewati, tetapi rintangan Yang Chen tidak begitu mudah. Yang Chen secara langsung menggunakan alasan bahwa budidaya retretnya terganggu, budidayanya menyimpang, dan tidak nyaman untuk bertemu dengan para tamu, dan dia menolak untuk bertemu dengan master sekte dari 5 sekte utama. Tidak mungkin Yang Chen menjadi begitu marah. Kali ini, tujuan utamanya masih diarahkan pada Yang Chen. Tidakkah kamu melihat Yang Chen secara langsung mengumpulkan 10 master panggung Dacheng dan puluhan master panggung Yuanying? Untuk menghadapi Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling, tujuan orang-orang itu sangat jelas. Jika Yang Chen tidak bersikap apapun dan ditipu untuk bersikap tenang, maka dia akan dipandang rendah. Semakin seperti ini, semakin mereka harus mengudara. Kali ini, Istana Chunyang beruntung bisa lolos. Bagaimana dengan waktu berikutnya? Gong Sunling tidak mungkin tinggal di istana yang murni setiap hari dan tidak keluar. Berapa banyak iblis dan monster yang belum digunakan pihak lain, siapa yang berani mengatakan bahwa istana murni yang bisa simen Gunung Tai? Pada akhirnya, master sekte dari 5 sekte besar tidak sempat melihat Yang Chen, jadi mereka hanya bisa pergi dengan kesal. Namun, Tai Tianmen, sekte 5 elemen, dan sekte Qiankun masih punya jalan. Karena Yang Chen dan murid dari sekte mereka sendiri berselingkuh, setidaknya di mata mereka, dan istana Chunyang tidak mengikat Tao Junqi, Si Wushuang dan Murong kali ini. Hasilnya adalah bukti nyata. Dalam hal ini, 3 sekte utama cukup bermurah hati.
Di depan kepala istana, Tao Junqi, Si Wushuang dan 5 saudara perempuan murong diberikan kepada Yang Chen sebagai budak dan pembantu. Mereka siap membantu Yang Chen dan sekte tidak akan pernah ikut campur. Ini bertekad untuk menggunakan perangkap madu sampai akhir. Secara relatif, sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau sangat malu. Dua sekte utama jelas terkait dengan Istana Cunyang melalui pernikahan, tetapi hal seperti itu terjadi, dan itu benar-benar salah. Mereka ingin meminta Sun Qingsui dan Si Sanshan untuk membantu mereka, tetapi setelah kedua wanita itu mendengarnya, mereka langsung menggelengkan kepala seperti mainan drum. Para tetua dari sekte mereka sendiri berkomplot melawan suami mereka, dan mereka masih ingin mereka mengatakan hal-hal yang baik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Belum lagi kedua wanita itu, bahkan Penatua Hua dan Penatua Min, ketika membicarakan masalah ini, mereka agak malu melihat orang-orang. Tanpa mediasi Sun Qingsui dan Si Sanshan, dua sekte besar harus membayar harga lebih tinggi untuk mendapatkan pemahaman Yang Chen. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti tiga sekte besar, mengirimkan beberapa wanita cantik untuk memenangkan hati Yang Chen, jadi mereka harus memikirkan aspek lain. Hari-hari Sun Qingsui dan Si Sanshan tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Semua jenis sumber daya sekte tersedia bagi mereka kapan saja. Sejumlah besar sumber daya dikumpulkan untuk kedua wanita tersebut. Pada saat yang sama, dua sekte besar juga memutuskan untuk mengambil 10% dari total pendapatan pegunungan besar yang tak terhitung dan memberikannya ke Istana Cunyang. Akhirnya, dampak masalah ini pada tingkat sekte untuk sementara diminimalkan. Selanjutnya, tiba waktunya untuk menyelesaikan skor. Para penatua yang terlibat saat ini mulai menderita. Mereka yang tidak berada di level tetua mungkin tidak tahu pion apa yang telah diatur di sekte. Oleh karena itu, hanya para tetua sekte yang benar-benar dapat memobilisasi orang-orang ini. Setelah masalah ini diselidiki, semuanya akan menjadi jelas. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri darinya. Sebaliknya, ada beberapa orang yang tidak bersalah, karena dekat dengan sesepuh tersebut, juga ikut terjebak dalam baku tembak dan dihukum bersama. Istana Cunyang tidak pernah meminta penjelasan apapun. Dari awal hingga akhir, mereka bungkam mengenai masalah ini. Namun, tidak berbicara bukan berarti mereka tidak ingin mengatakan apapun. Apakah kamu bercanda? Kamu hampir menghancurkan sekteku. Apakah kamu mengharapkan aku untuk tutup mulut dan tidak berkata apa-apa? Sekarang saya tidak mengatakan bahwa saya memberi Anda wajah, tetapi jika Anda bertindak terlalu jauh, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda wajah. Petik 2. Menggunakan kekuatan tersembunyi dari sekte tanpa izin secara langsung menyebabkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, tidak mematuhi perintah sekte dan seterusnya, serangkaian kejahatan dijatuhkan, dan semua tetua yang terlibat dihukum sesuai dengan aturan sekte. Kali ini, 5 sekte utama mengeluarkan cara yang menggelegar. Hukumannya tidak sesederhana pelatihan tertutup selama beberapa tahun, tetapi pembunuhan yang nyata. Membunuh begitu banyak tetua sekte sekaligus adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh 5 sekte utama. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi, hal itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kehidupan para tetua ini, reputasi sekte dan kerjasama dengan Istana Cunyang dan Yang Chen lebih penting. Para tetua yang melakukan kesalahan, bahkan jika mereka tidak memprovokasi Istana Cunyang dan tidak memprovokasi Yang Chen, pasti akan dibunuh oleh sekte. Tidak ada anggota inti tingkat tinggi dari sekte yang menyukai tetua seperti itu. Tindakan nakal mereka pasti akan membawa sekte ke dalam situasi kutukan abadi. Kali ini mereka beruntung. Istana Cunyang tidak membuat keributan besar. Segalanya masih terkendali. Namun siapa yang yakin hal seperti itu tidak akan terulang lagi? Mungkin lain kali hal itu terjadi, targetnya mungkin adalah master sekte itu sendiri. Itu terkait dengan kehidupan, kematian, dan kekuasaan mereka sendiri. Anggota inti tingkat tinggi mana yang berhati lembut? Menambahkan 5 sekte utama, total lebih dari 200 kepala diam-diam dikirim ke Istana Cunyang untuk dilihat oleh kepala istana. Demikian penjelasan yang diberikan oleh 5 sekte besar kepada Istana Cunyang, dan itu juga merupakan sikap yang harus diterapkan. Meski dirahasiakan dan tidak dipublikasikan, namun hal itu sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi kepala istana. Benar saja, apa yang dikatakan Yang Chen benar. Setelah kepala istana melihat kepala-kepala itu dan memastikan keaslian kepala-kepala itu, dia kembali ke aula dewan dan berbicara dengan para tetua lainnya tentang masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil tersenyum, melihat kepala yang dikirim oleh orang-orangnya sendiri, sungguh lebih menyegarkan daripada kita secara pribadi memenggalnya. Chapter 1219. Yang Chen tidak menyangka 3 sekte besar begitu tidak tahu malu sehingga mereka langsung memberikan 7 wanita cantik kepadanya, dan apakah mereka budak atau pembantu diputuskan oleh Yang Chen. Tentu saja, ini mencerminkan pentingnya dan sanjungan dari 3 sekte utama bagi Yang Chen, tetapi juga secara langsung mendorong Yang Chen ke sisi berlawanan dari pengagum 7 peri. Yang Chen sudah dianggap menduduki keempat peri. Hal ini telah membuat banyak kultivator berbakat marah namun tidak berani angkat bicara. Sekarang dia bahkan menjulurkan cakarnya ke nama peri Junqi, peri King Mu dan 5 peri Murong. Kalau ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa ditoleransi? Yang Chen pasti sakit kepala. Bagaimana mengatur 7 gadis telah menjadi masalah terbesarnya sekarang. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Gao Yue, sebagai istri dan tuannya, tidak hanya tidak membantunya menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Karena sekte mereka mengatakan demikian, mengapa kamu tidak menerima mereka sebagai budak? Mata cerah Gao Yue menoleh, seolah dia telah kembali ke kenakalan masa remajanya, dan berkata sambil tersenyum, aku juga ingin mencicipi rasa dilayani oleh beberapa peri panggung daceng. Omong-omong, itu masih karena Gong Sunling. Peta geografis sungai pegunungan Gong Sunling terlalu kuat.
Setelah bertahun-tahun melakukan pengorbanan pemurnian, ia menjadi sangat matang. Baru-baru ini, Yang Chen mendorong basis budidaya kesadaran spiritual Gong Sun Ling ke alam manusia abadi kelas 2, sehingga dia dapat mengontrol peta geografis sungai pegunungan dengan lebih mudah. Orang-orang yang terjebak di peta geografis sungai pegunungan menjadi korban rekan tanding Gong Sun Ling. Setelah mengalami pengalaman benua iblis, kekuatan tempur Gong Sun Ling meningkat tajam. Di peta geografis sungai pegunungan, dia murni menyalahgunakan begitu banyak master panggung daceng. Pada akhirnya, tuan-tuan itu juga dipukuli oleh Gong Sun Ling, dan mereka patuh dan patuh. Semua orang juga tahu bahwa mereka berada dalam ilusi yang dibangun oleh Gong Sun Ling, dan tidak ada yang punya rencana kebetulan. Oleh karena itu, mereka bergabung pada hari kerja dan mulai mempelajari beberapa metode budidaya bersama. Setelah serangan dilancarkan, pemandangan yang dilihat oleh 5 master panggung daceng yang bergegas masuk adalah salah satu dari master tersebut sedang mempublikasikan pengalaman kultivasinya sendiri. Bisa dibayangkan kejadian seperti ini disela oleh beberapa dari mereka seperti badut. Orang-orang yang telah ditekan oleh Gong Sun Ling tetapi masih kuat di benua iblis sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, para guru ini mengepung mereka dan tidak menggunakan banyak kekuatan spiritual. Mereka langsung menggunakan tangan dan kakinya untuk memukul hingga dipukuli hingga babak belur. Setelah dianiaya berkali-kali, mereka diusir dan menunggu Gong Sun Ling menangani mereka. Kasihan 5 orang, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa sebagai ahli panggung daceng, suatu hari mereka akan dipukuli seperti ini oleh tipuan petani semacam ini. Setelah Gong Sun Ling menaklukkan kelompok master panggung daceng ini, dia tentu saja menikmati pelayanan mereka. Hal ini membuat Gao Yue sangat iri, tapi dia tidak memiliki senjata ajaib sekuat peta geografis sungai pegunungan. Dia hanya bisa melihat Gong Sun Ling menikmatinya, atau ketika Yang Chen ada di sana, dia juga mendapat manfaat. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah berinisiatif untuk menceritakannya kepada Gong Sun Ling. Meskipun Gao Yue juga tahu bahwa selama dia bertanya, Gong Sun Ling pasti akan setuju, dia tidak mau merendahkan wajahnya. Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Yang Chen tidak mengira Gao Yue sedang bercanda. Faktanya, selama Gao Yue mengusulkannya, Yang Chen bisa melakukannya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Gao Yue mencapainya. Tapi masalah ini sangat sulit bagi Yang Chen, jadi dia harus menentukan sikap Gao Yue, tidak cemburu. Kamu menerimanya, paling-paling, mereka hanyalah beberapa selir. Apakah mereka masih bisa bertengkar dengan istri sah untuk mendapatkan seorang suami? Gao Yue sangat yakin akan hal ini. Dia bisa merasakan pikiran Yang Chen dari sikapnya mendengarkannya, jadi tidak ada tekanan psikologis. Ngomong-ngomong, Gao Yue masih mencintai Yang Chen. Tidak ada jalan lain. Tubuh Yang Chen telah diubah oleh esensi kehidupan lebih dari 20.000 makhluk abadi. Dalam beberapa aspek, dia begitu kuat sehingga Gao Yue, Gong Sun Ling, Sun Qingsui, dan Si Sanshan bukanlah lawan Yang Chen. Meskipun cara kultivasi ganda tidak membuat orang menuruti keinginan duniawi, Gao Yue tidak ingin Yang Chen selalu terkekang. Gao Yue juga memahami dengan jelas tentang keluhan antara Istana Chunyang dan Tai Tianmen. Sama seperti sikap Grandmaster Wang Yong, Gao Yue juga memiliki asal-usul yang sama. Karena saya tidak dapat menyentuh fondasi Anda untuk saat ini, saya akan mengumpulkan bunga dari Anda terlebih dahulu. Saya akan membiarkan Pri Junqi dari sekte Anda menjadi budak, yang juga merupakan bunga kecil. Bagaimanapun, kamu datang kepadaku sendiri, jadi ini bukan perampokan. Itu juga karena Gao Yue memahami dengan jelas keluhan antara Istana Chunyang dan Tai Tianmen sehingga dia lebih bersedia untuk bersatu dengan kekuatan beberapa sekte besar lainnya untuk melawan Tai Tianmen bersama-sama. Dalam hal ini, Si Wushuang dan 5 saudara perempuan Murong adalah perantara yang sangat baik. Selama dia dengan tulus menerimanya, dia pasti akan mendapatkan bantuan dari Sekte 5 Elemen dan Sekte Qiankun di masa depan. Tentu saja, perebutan kekuasaan sekte besar sangat kejam dan rumit, yang tergambar lengkap dari kejadian ini. Master sekte tidak mengizinkannya, tetapi beberapa orang tidak dapat mengendalikan diri dan harus melakukannya. Jika langkah ini dapat menarik beberapa orang ke dalam sekte utama, itu selalu bagus. Penyerangan Istana Chunyang membuat hubungan kerjasama antara Istana Chunyang dan 5 sekte besar langsung turun ke titik beku. Meski masih berupa kerjasama yang serius sesuai kesepakatan awal, namun semua orang bisa merasakan celah yang tak terlihat. Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sangat menonjol. Situasi baik dihancurkan oleh beberapa orang yang bertindak tanpa izin. Hubungan yang telah terjalin selama ratusan tahun hancur dalam semalam. Jika mereka ingin menebusnya, mereka tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Memikirkan hal ini, Master Sekte dari 2 sekte utama tidak sabar untuk mencabik-cabik orang-orang yang tidak patuh itu. Penatua Hua dari Sekte Awan Biru tidak menahan amarahnya dan hampir menjungkirbalikkan sekte tersebut. Semua teman lama dan kenalan Penatua yang membuat keputusan telah diselidiki, dan mereka yang terlibat telah dieksekusi. Satu-satunya hal yang hilang adalah eksekusi seluruh keluarga mereka. Penatua Hua bahkan lebih tangguh. Jika ada orang di sekte yang berani membuat muridnya tidak bahagia di masa depan, maka jangan salahkan dia karena mengambil tindakan, sehingga keluarga penanggung jawab tidak akan pernah merasa tidak bahagia. Pulau Abadi Giok Hijau bahkan lebih malu lagi. Baru setelah penyelidikan sekte, anggota senior Pulau Abadi Giok Hijau menemukan bahwa tetua Bei Suangyu dan Liu Ziwei, yang seharusnya dihukum di mata laut, hanya bertahan di mata selama kurang dari sebulan dan dibebaskan. Keberadaan mereka masih belum diketahui. Yang lebih keterlaluan lagi adalah bahkan kartu giok yang menandai roh primordial mereka pun hilang, sehingga mustahil bagi sekte untuk melacak keberadaan mereka dengan mengandalkan kartu giok tersebut. Apa yang lebih keterlaluan dari menantang otoritas penguasa Tantai? Di bawah amarah, penguasa Tantai dan Penatua Min bekerja sama dan hampir menumbangkan penduduk Bei Suangyu dan Liu Ziwei. Semua kepala dikirim ke Istana Chunyang.
Memang benar bahwa mereka adalah penguasa sekte, tetapi semakin sedikit penguasa sekte, semakin baik. Chapter 1220. Bahkan orang-orang yang secara pribadi diperintahkan oleh penguasa Tantai untuk dikirim ke mata laut untuk dihukum bisa menghilang secara diam-diam setelah 1 atau 2 bulan. Hal ini telah menunjukkan kekurangan fatal dari Green Jade Immortal Island dalam beberapa aspek. Jika digabungkan dengan masalah si Sanshan sebelumnya, hampir dapat dikatakan bahwa penguasa Tantai hampir tidak memiliki hak untuk berbicara di Pulau Abadi Giok Hijau, dan sulit untuk mengatakan apakah perintahnya dapat dikeluarkan dari pulau utama. Untuk hal seperti itu, jika penguasa Tantai bisa menanggungnya, lalu apalagi yang tidak bisa dia tanggung. Dalam ratusan tahun terakhir, kekuatan sekte telah berubah setiap hari. Awalnya, penguasa Tantai sedang menyaksikan Pulau Abadi Giok Hijau yang berkembang pesat untuk mengejar Tai Tianmen dan menjadi sekte nomor 1 yang dapat bersaing dengan Tai Tianmen. Lord of Tantai sendiri juga dipromosikan ke panggung Dacheng, dan ketika dia sedang mempersiapkan rencana besarnya, hal seperti itu terjadi, bagaimana Lord of Tantai bisa mundur? Tetua yang bertanggung jawab atas mata laut, serangkaian master yang memiliki hubungan dekat dengan Bei Suangyu dan Liu Ziwei, semuanya diselidiki dengan panik. Ini bukan sebuah lelucon. Semua orang langsung dibawa ke aula penegakan hukum dan ditanya satu persatu. Siapa yang memberi mereka keberanian seperti itu? Pada saat yang sama, Pulau Abadi Giok Hijau tidak lupa menyampaikan niat baik kepada Istana Cunyang. Bagaimanapun, kali ini mereka melakukan terlalu banyak. Mereka menyerang sekutunya, dan mereka tetaplah sekutu yang bekerja sama erat. Bahkan jika Pulau Abadi Giok Hijau memiliki 10.000 alasan, setidaknya di permukaan, mereka harus mengakhiri hubungan aliansi terlebih dahulu. Akhirnya, setelah menyerahkan banyak manfaat, Pulau Abadi Giok Hijau mendapatkan pemahaman tentang Istana Cunyang. Penjelasan mereka juga diterima oleh Istana Cunyang. Sekte mana yang tidak memiliki sedikit kambing hitam, dan memiliki sedikit sampah adalah hal yang normal. Bahkan di Istana Cunyang, bukankah ada juga master seperti Liang Xiaoming? Namun, sulit untuk mengatakannya pada Yang Chen. Yang Chen menghindari pertemuan dengannya. Ada kalanya penguasa Tantai ingin berbicara dengannya secara langsung, namun dia tidak mendapat kesempatan. Dia hanya bisa pergi dengan kesal. Pulau Abadi Giok Hijau, yang telah memiliki si Sanshan sebagai istri Yang Chen, tidak dapat belajar dari 3 sekte utama dan menjadikan kecantikan sebagai budak atau semacamnya. Lord of Tantai yang marah melampiaskan semua kemarahannya pada mereka yang melakukan kesalahan. Sekte telah memberikan hadiah rahasia pada kepala Bei Suangyu dan Liu Ziwei, dan tetua yang membiarkan mereka pergi, budidayanya dilumpuhkan dan diturunkan menjadi pelayan. Dari tetua sekte yang tinggi dan perkasa hingga pelayan rendahan, tidak peduli seberapa terbuka pikirannya seorang kultivator, dia tidak bisa menerimanya. Pada hari pertama, sang sesepuh memilih untuk bunuh diri. Namun, bunuh dirinya tidak membawa manfaat apapun bagi orang lain. Sebaliknya, hal itu membuat sekte semakin marah. Apakah dia ingin menggunakan kematiannya untuk mengancam sekte? Saya akan memenuhi keinginan Anda. Oleh karena itu, setidaknya lebih dari 20 penatua diberi pilihan di depan mereka, mati atau menjadi pelayan, pilih sendiri. Beberapa dari mereka yang memiliki temperamen yang kuat memilih untuk mati secara langsung. Sisanya tidak begitu bertekad dan hanya bisa memilih menjadi pelayan yang memalukan. Jika menjadi seorang pelayan suatu hari nanti bisa kembali ke puncak, maka mereka sebenarnya telah memblokir jalan kembali ke puncak. Ada banyak sekali contoh kultivasi yang dilumpuhkan. Dalam ratusan tahun terakhir, Sun Qingsui dan si Sanshan semuanya seperti ini. Yang paling luar biasa adalah kakek Mubo, Mu Mingyuan, yang telah lumpuh dan tidak mungkin ada keajaiban, namun ia tetap langsung naik dengan bantuan Yang Chen. Selama Yang Chen bergerak, apa gunanya melumpuhkan kultivasi mereka? Pertanyaannya adalah, apakah Yang Chen akan mengambil tindakan untuk mereka? Apakah dia akan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang dicurigai menyerang Istana Cunyang? Tidak perlu memikirkannya. Tidak hanya 5 sekte besar yang berada dalam kekacauan, bahkan sekte kecil lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Sekte seperti Istana Cunyang tidak bisa menghindari hari seperti itu, apalagi sekte yang tidak sebaik Istana Cunyang. Untungnya, sekte mereka tidak memiliki superstar seperti Yang Chen yang menarik perhatian. Untuk saat ini, masalah keamanan masih sedikit berkurang. Namun di sisi lain, kekhawatiran mereka harus diungkapkan. Yang Chen mengumumkan kepada publik bahwa dia terluka dan pulih, dan beberapa lelang di Menara Wanbao dihentikan. Faktanya, semua lelang yang berhubungan dengan ramuan Yang Chen dihentikan. Pil penampilan, pil penginderaan batin kelas 2, pil jantung batin yang mempertanyakan, dan pil berusia seabad semuanya tidak lagi dilelang. Hal ini membuat banyak orang cemas. Belum lagi yang lainnya, hanya pil penghenti wajah saja, di antara 100 kultivator wanita, 99,5 dari mereka menginginkannya. Separuh sisanya masih muda dan kekurangan uang, jadi mereka berencana membelinya setelah beberapa saat. Bagaimana mungkin para petani perempuan ini tidak menjadi gila ketika barangnya dipotong? Mereka yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menawar pil penampilan, selain perwakilan dari sekte utama, sebenarnya adalah para kultivator wanita yang kuat, atau selir dari beberapa kultivator yang kuat. Kekuatan orang-orang ini sungguh menakjubkan. Mereka yang membutuhkan pil berabad-abad dan pil hati batin yang mempertanyakan, tentu saja, setidaknya harus berada pada tahap puncak Yuanying dan tahap Dacheng, jika tidak maka akan sia-sia belaka. Kekuatan orang-orang ini bahkan lebih mengerikan. Bukankah ada banyak tulang di Gunung Making? Beberapa orang sengaja pergi melihatnya dan mengenali beberapa dari mereka atau beberapa sekte. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berbalik dan turun gunung. Dalam beberapa bulan, mereka membawa kembali banyak kepala. Dikatakan bahwa kepala-kepala ini adalah kepala keluarga atau sekte tertentu, dan mereka secara khusus dibawa ke guru yang untuk melampiaskan amarahnya.
Dari awal sampai akhir, Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hal yang sama berlaku untuk Istana Cunyang. Sekte dan keluarga yang berpartisipasi dicopot satu persatu. Orang-orang itu begitu kejam sehingga mereka tidak memberi jalan bagi siapapun untuk hidup. 5 sekte besar hanya bisa mencubit hidung mereka dan menelan kehilangan ini dalam diam. Jika bidak catur yang terbuka ini bisa membuat Yang Chen memaafkan mereka, mereka mungkin bersedia melakukannya sendiri. Yang Chen menggunakan alasan untuk memulihkan diri untuk menemani kedua istri cantiknya di Istana Naga dan menghabiskan 2 tahun dengan santai. Selama 2 tahun ini, Yang Chen memberikan satu saran terakhir kepada Gong Sunling. Kekuatan peta geografis sungai gunung sudah cukup kuat. Semakin banyak master yang dikumpulkannya, semakin kuat jadinya. Tapi ada hal lain. Semakin lama para master tinggal di peta geografis Mountain River, mereka akan semakin cocok dengan aura peta geografis Mountain River. Demikian pula, kekuatan peta geografis sungai pegunungan akan lebih besar. Dalam hal ini, Gong Sunling melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia mulai membiarkan para master di peta belajar satu sama lain, dan menyatakan bahwa selama budidaya mereka dapat menembus susunan ilusi, mereka akan bebas. Orang-orang tua yang mengetahui bahwa mereka tidak dapat keluar untuk saat ini meledak dengan antusiasme yang besar dalam berkultivasi dan mereka sangat senang untuk belajar dari satu sama lain. Apa yang Yang Chen katakan kepada Gong Sunling adalah ketika dia membutuhkannya, dia dapat menggunakan master panggung Dacheng dengan atribut berbeda ini sebagai bahan untuk susunannya, dan kekuatannya pasti akan jauh lebih kuat daripada menggunakan beberapa bahan biasa. Apalagi ketika para master panggung Dacheng ini sekarang patuh pada Gong Sunling, kesulitannya jauh lebih sederhana. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.